Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gamini Saputri, NIM 23050230, Prodi PGMI di Institut Agama Islam Sumatera Barat. Mata kuliah Tahsinul Quran, dosen pengampu Ibu Novitayanti, MPD. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya dapatkan dari jurnal yang berjudul Pentingnya Memahami Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan. Al-Quran secara ilmu kebahasaan berakar dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'anan yang berarti bacaan atau yang dibaca. Secara general, Al-Quran didefinisikan sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalam Allah, suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Ditulis dalam mushaf yang kemurniannya senantiasa terpelihara, dan membacanya merupakan amal ibadah. Al-Quran juga merupakan pedoman hidup bagi manusia di dunia dan akhirat. Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan mengingatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Membahas hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan bukan dinilai dari banyak atau tidaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dikandungnya, tapi lebih utama adalah melihat adakah Al-Quran atau jiwa ayat-ayatnya menghalangi ilmu pengetahuan atau mendorongnya, karena kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya diukur melalui sambungan yang diberikan kepada masyarakat atau kumpulan ide dan metode yang dikembangkannya, tetapi juga pada sekumpulan syarat-syarat psikologis dan sosial yang diwujudkan sehingga mempunyai pengaruh positif atau negatif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, secara tidak langsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan. Hakikat memahami Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari qara'a, yang berarti menghimpun atau menyatukan, sedangkan qira'ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata yang satu dengan yang lainnya dengan susunan yang rapi. Mengenai hal ini, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Al-Quran juga dapat berarti bacaan sebagai masdar dari kata qara'a. Dalam arti seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Quran surat Fussilat ayat 3, artinya kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Adapun dari segi istilahnya, Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan dijadikan membacanya sebagai ibadah. Keterangan dari definisi tersebut yaitu 1. Kalam Allah, bahwa Al-Quran merupakan firman Allah yang Allah ucapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Firman Allah merupakan kalam atau perkataan yang tentu saja tetap berbeda dengan kalam manusia, kalam hewan, ataupun kalam para malaikat. 2. Mukjizat. Kemukjizatan Al-Quran merupakan suatu hal yang sudah terbukti
semenjak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga zaman kita dan hingga akhir zaman kelak. Dari segi susunan bahasanya, sejak dahulu hingga kini Al-Quran dijadikan rujukan oleh para pakar-pakar bahasa. Salah satu bukti bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat adalah bahwa Al-Quran sejak diturunkan senantiasa memberikan tantangan kepada umat manusia untuk membuat semisal Al-Quran tandingannya. Jika mereka memiliki keraguan bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23-24. Artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang paham pakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. 3. Diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surah As-Su'ara ayat 192-195. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam dan dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. 4. Diriwayatkan secara mutawatir. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beliau langsung menyampaikan wahyu kepada para sahabatnya. Di antara mereka terdapat beberapa orang sahabat yang secara khusus mendapatkan tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuliskan wahyu. Terkadang Al-Quran ditulis di pelepah kurma, di tulang-tulang, kulit hewan, dan sebagainya. 5. Membacanya sebagai ibadah dalam setiap huruf Al-Quran yang kita baca memiliki nilai ibadah yang tiada terhingga besarnya, dan inilah keistimewaan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh apapun yang ada di muka bumi ini. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi jalan kebaikan yang banyak untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.